Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 PSIKC 2019. Di video blog keperawatan medikal bedah 2 ini, kita akan memberikan video terkait pemberian essential oil kepada pasien kolostomi. Check this out. Eits, sebelum kalian tonton video ini lebih jauh, yuk kenalan dulu dengan kolostomi dan stoma. Kolostomi adalah pembuatan stoma atau lubang pada kolon atau usus besar. Kolostomi merupakan tindakan pembedahan untuk membuka jalan usus besar ke dinding abdomen anterior. Kolostomi memungkinkan pasien dengan kanker kolorektal melakukan proses eliminasi atau BAB dengan lancar. Akan tetapi, berbeda dengan proses eliminasi normal, pasien tidak dapat mengontrol pengeluaran feses mereka. Sehingga, feses yang keluar dari stoma akan ditampung pada kantong kolostomi yang direkatkan pada abdomen. Lalu yang selanjutnya adalah stoma. Kata stoma sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu mulut atau pembukaan. Sebuah stoma bedah adalah pembukaan buatan yang timbul pada dinding perut. Stoma adalah hubungan buatan antara organ dalam dengan lingkungan eksternal untuk drainase dan eliminasi sisa makanan. Pembuatan stoma adalah prosedur bedah medis. Sehubungan dengan asal-usul penyakit, stoma mungkin sementara atau permanen. Nah, stoma ini adalah bagian ujung dari usus besar yang dikeluarkan pada abdomen. Selanjutnya, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan essential oil. Tanaman terapeutik yang beraroma mengandung minyak esensial di tubuhnya. Struktur minyak esensial sangatlah rumit yang memiliki khasiat terapeutik serta unsur aroma tersendiri yang berbeda-beda dari setiap tanaman. Nah, minyak esensial memiliki efek yang sangat kuat pada tubuh, sehingga harus digunakan dengan hati-hati karena sifatnya yang pekat. Salah satu essential oil yang paling terkenal adalah aromaterapi lavender. Aromaterapi adalah bagian dari ilmu herbal yang menggunakan wangi-wangian atau minyak esensial untuk memperbaiki kesehatan, kenyamanan emosional, dan mengembalikan keseimbangan badan. Lavender sendiri terdiri dari 35% linalol dan 51% linalin asetat, sehingga dapat bermanfaat untuk menenangkan, menghilangkan kelelahan mental, pusing, ansietas, mual muntah, gangguan tidur, menstabilkan sistem saraf, penyembuhan penyakit, membuat perasaan senang serta tenang, meningkatkan nafsu makan, dan menurunkan nyeri. Mekanisme kerja aromaterapi di dalam tubuh kita berlangsung melalui dua sistem fisiologis, yaitu sistem penciuman dan sistem sirkulasi tubuh. Bau merupakan suatu molekul yang mudah menguap ke udara dan akan masuk ke rongga hidung melalui penghirupan sehingga akan direkam oleh otak sebagai proses penciuman. Nah, proses penciuman sendiri terbagi menjadi 3 tingkatan. Dimulai dengan penerimaan molekul bau pada epitelium olfaktori yang merupakan suatu reseptor berisi 20 juta ujung saraf. Selanjutnya, bau tersebut akan ditransmisikan sebagai suatu pesan ke pusat penciuman yang terletak pada bagian belakang hidung. Nah, pada tempat ini, sel neuron menginterpretasikan bau dan mengantarkan ke sistem limbik. Sistem limbik merupakan pusat nyeri, senang, marah, takut, depresi, dan berbagai emosi lainnya. Melalui penghantaran respon yang dilakukan oleh hipotalamus, seluruh sistem minyak esensial tersebut akan diantar oleh sistem sirkulasi dan agen kimia kepada organ tubuh. Secara fisiologis, bau lavender tersebut menimbulkan rasa tenang dan merangsang daerah otak yang disebut nukleus raffe untuk mensekresikan serotonin. Penggunaan lavender essential oil sudah terbukti efektif untuk digunakan kepada pasien kolostomi. Hal ini telah dibuktikan pada jurnal yang berjudul Effect of Lavender Essential Oil for Colorectal Cancer Patients with Permanent Colostomy on Elimination of Odor, Quality of Life, and Ostomy Adjustment, a Randomized Control Trial, karya dari Burku dan Seville. Nah, di video kali ini kami akan memperagakan pelaksanaan tindakan pemberian lavender essential oil kepada pasien dengan kolostomi. Pertama-tama, yuk kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Alat-alat yang kita gunakan adalah sarung tangan bersih, kapas atau kasa, normal salin, 2 buah bengkok,
2 buah cucing, kantung stoma dengan klem yang masih bersih, stoma adhesif, serta tidak lupa minyak lavender essential oil. Selanjutnya, kita melakukan persiapan perawat terlebih dahulu dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri, serta menjelaskan pada pasien tentang maksud dan tujuan tindakan. Lalu berikan inform consent kepada pasien. Setelah itu, kita menyiapkan pasien dengan mengatur posisi pasien senyaman mungkin dan sesuai dengan kebutuhan tindakan kita. Nah, pada video kali ini kita memposisikan pasien supinasi. Yang terakhir adalah persiapan lingkungan. Jaga privasi pasien dengan menutup sketsel, ciptakan lingkungan yang tenang, serta bawa alat ke dekat pasien. Langkah selanjutnya, sebelum kita menyentuh pasien, adalah kita harus mencuci tangan 6 langkah secara baik dan benar. Setelah itu, kita persiapkan alat-alat yang akan kita butuhkan untuk stoma care nanti, seperti memakai handscoon, menyiapkan 2 buah cucing, dan salah satu cucing diisi dengan kapas cukupnya dan dibasahi dengan normal salin. Sedangkan cucing yang lainnya diisi dengan kapas yang kering. Mendekatkan bengkok ke pasien, meletakkan underpad di bawah badan pasien, dan menutupi daerah yang tidak dikenai tindakan supaya pasien tetap merasa nyaman. Setelah semua peralatan sudah disiapkan, langkah selanjutnya adalah kita mendekatkan bengkok di bawah kantong kolostomi pasien. Setelah itu, tekan-tekan perut pasien secara lembut untuk membersihkan kotoran-kotoran yang masih tersisa di dalam usus pasien, agar dapat keluar ke dalam kantong kolostominya. Lalu, buka klem kantong kolostomi dan buang feses yang ada di dalam kantong ke dalam bengkok. Setelah itu, lepaskan kantong kolostomi pasien secara perlahan dan letakkan di bengkok. Jangan lupa, tutup stoma pasien untuk mencegah apabila kotoran atau feses pasien keluar. Karena saat ini kita memakai kantong berjenis tupis, sehingga kantong dapat dicuci dan digunakan lagi apabila sudah bersih. Setelah itu, bersihkan stoma pasien dengan menggunakan kasa yang sudah dibasahi dengan normal salin. Setelah itu, keringkan stoma pasien dengan kasa yang masih kering. Kaji keadaan stoma, apakah stoma sehat atau tidak. Bagaimana penampakan stoma dan kondisi kulit di sekitar stoma. Lalu jangan lupa ganti tutup stoma pasien dengan kasa yang masih baru. Lalu berikan stoma adhesif ke stoma pasien. Jangan lupa tutup kembali stoma pasien untuk mencegah adanya feses yang keluar. Setelah itu, ambil kantong stoma yang masih bersih
Dan teteskan 10 tetes lavender oil. Setelah itu, rekatkan kantong kolostomi pada wafer yang sudah tertempel di abdomen pasien. Terakhir, jangan lupa evaluasi tindakan. Setelah semua selesai, rapikan alat, lepaskan dan buang sarung tangan, kemudian cuci tangan. Penggunaan minyak esensial lavender ini adalah cara yang sederhana, murah, mudah, dan alami, serta efektif untuk meningkatkan penyesuaian pasien ostomi, meningkatkan KOL atau quality of life, serta menghilangkan bau pada pasien kolostomi permanen sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pasien. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Universitas Muhammadiyah Malang, dari Muhammadiyah untuk bangsa.